Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan K3 praktik keselamatan dan kesehatan kerja analisis pelaksanaan K3 pada pabrik penggilingan padi Tunas Abadi. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Satu, keselamatan kerja adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang akan diterima dan merupakan bagian dari upaya pencegahan keselamatan kerja. Kecelakaan kerja sendiri merupakan kejadian yang tidak diduga, tidak diharapkan, dan mengganggu semua proses dan aktivitas yang telah ditentukan dari semula yang mengakibatkan kerugian dengan korban manusia, harta benda. Untuk mengatasi perlu norma keselamatan kerja dari berbagai pekerjaan yang ada dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Tepat penggilingan padi merupakan salah satu pekerjaan yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan dan bahaya keselamatan kerja. Dua, dalam proses penggilingan padi tersebut ada beberapa faktor yang mengganggu kesehatan karyawan. Faktor yang atau golongan itu antara lain faktor fisik, ergonomi, karena pekerjaan penggilingan padi ini dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan. Maka saya memilih tempat penggilingan padi sebagai tempat kerja yang dilakukan observasi sebagai tugas proses pembelajaran mata kuliah K3. Tujuan survei yang pertama, mengetahui penempatan K3 yang diterapkan di pabrik penggilingan padi dan mengetahui proses penggilingan padi. Profil industri, jenis usaha penggilingan padi Tunas Abadi, jenis produk beras dan dedak, berdiri pada 2003, pemilik Sumardi, lokasi usaha Negeri Ratu Tulembang, Kecamatan Mesir Selatan, Kabupaten Mesir Barat. Jumlah produksi 1-10 ton per hari tergantung keadaan. Untuk hari kerja 4 hari dalam 1 minggu, pekerja 2-5 orang. Fasilitas air bersih, tempat pembuangan limbah, sarana cuci dan bahan, dan peralatan dan tempat istirahat. Waktu dan tempat kegiatan ini dilakukan pada 13 November 2021 di tempat pabrik penggilingan padi atau Tunas Abadi. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk memperoleh informasi adalah alat tulis seperti pulpen dan buku, serta daftar pertanyaan yang saya susun terlebih dahulu. Metode yang digunakan dalam pengambilan data project based learning berupa survei langsung dan wawancara ke pemilik penggilingan padi Tunas Abadi, Bapak Sumardi, di lokasi pabrik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, potensi bahaya, sumber bahaya, dan dampak. Pertama, fisik. Cedera otot saraf bisa pada saat mengangkat karung padi bisa menyebabkan cedera otot dan saraf kerja, keluhan pegal dan lain-lain. Cedera patah tulang dan luka, lantai yang licin, dan bagian mesin yang menonjol. Risiko bisa terpeleset atau tersenggol benda tajam. Cedera tertusuk jarum karung, resiko ketusuk jarum dan pada bagian tangan. Potensi bahaya, suara bising disebabkan oleh mesin, gangguan fungsi pendengaran atau gangguan komunikasi, serta cedera. Potensi bahaya, kurang ventilasi udara, mesin penggiling, dehidrasi, bahkan pingsan, serta kenyamanan kerja. Bau-bauan, proses penggilingan pembuangan limbah mengganggu kenyamanan saluran pernapasan. Yang kedua, kimia. Proses produksi, asap pembakaran, limbah dan debu, gangguan saluran pernapasan. Yang ketiga, fisiologi, mengangkat beban berat dan target produksi, perubahan struktur tulang dan gangguan emosional. Tindakan preventif yang dilakukan, Tunas Abadi yang bergerak di sektor penggilingan padi ini belum menerapkan program kerja dan program kesehatan keselamatan kerja atau K3 pada pekerja, yang sehingga tidak ada aturan pekerja K3 untuk pekerja-pekerja. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk tidak menimbulkan bahaya yang menimpa mengganggu pencemaran udara di sekitar penggilingan padi. Yang pertama, limbah dan buangan kulit padi atau sekam atau kulit padi yang halus dedak ditampung di sebuah ruangan tertutup dan tidak keluar dan mencemari udara luar. Asap yang dihasilkan akibat diesel menyala mesin dibuang ke udara untuk menggunakan cerobong asap yang tinggi. Saat mengangkut karung beras difasilitasi dengan troli agar mudah mengangkut. Untuk alat lindung diri menyediakan sendiri dengan menggunakan kaos. Mereka menutupi mulut, hidung, hingga telinga agar mencegah gangguan mungkin yang terjadi. Pembahasan penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting yang sistem agribisnis pada pemberasan Indonesia. Peranan yang tercermin besar jumlah penggilingan padi sebarannya hampir merata di seluruh daerah sentra produksi padi di Indonesia. Penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran gabah.
beras sehingga merupakan rantai yang penting dan suplai beras nasional yang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Prospek pengembangan usaha penggilingan padi merupakan harapan yang cukup cerah untuk masa-masa yang akan datang. Mereka kebutuhan akan beras masih cukup tinggi. Proses penggilingan padi terdiri dari dua tahap dasar, yaitu dehusking, pengupasan gabah, dan whitening atau pemutihan. Untuk memperoleh mutu beras, penggilingan sangat tergantung pada peralatan dan kegiatan yang dilaksanakan. Penutupan, kesimpulan, berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sesuatu yang sangat penting yang perlu diperhatikan khususnya tidak hanya bagi karyawan namun juga untuk pengusaha atau pemilik usaha serta bagi pelayanan kesehatan setempat. Keselamatan kerja di tempat penggilingan padi Tunas Abadi sudah sedikit dan ada perhatian baik dari pemilik, karyawan, namun belum begitu maksimal dikarenakan belum ada aturan dan perhatian khusus. Ada beberapa bahaya potensial yang ditimbulkan tempat penggilingan padi dan golongan kimia, kebisingan dan kecelakaan lalu lintas, golongan fisik, serta beban berat mengangkut karung, golongan ergonomi, serta gaji yang menentukan kegiatan tidak pasti, golongan psikologi. Pada penggilingan Tunas Abadi sudah sesuai dengan ketentuan yang bekerja yang di tempat yang kebisingan 92 dB dan sesuai dengan normalnya pada tempat kerja dengan intensitas tekanan suara mencapai 92 dB maksimal. Waktu jam kerja ada 3 jam per hari. Peningkatan kesadaran bagi pekerja tentang betapa pentingnya pekerjaan selamat dan kerja. 2. Perhatikan masalah kesehatan mulai dari hal-hal yang kecil apapun. 3. Menjaga keamanan diri dari segala yang berbahaya. 4. Perusahaan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja pada pekerja. 5. Alat pelindung diri yang digunakan harus sesuai dan ketentuannya, itu menggunakan penutup telinga dan masker yang sesuai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.